Perang Siffin. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diawali dengan pemberontakan Ikhwan muncul karena pemberontakan berasal ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Terjadilah Perang Jamal. Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Aisyah, dan Perang Jamal berakhir damai. Kebijakan Ali bin Abi Thalib mengganti beberapa gubernur yang diangkat Utsman banyak menimbulkan beberapa gejolak di wilayah Muawiyah. Sempat terkena imbas dari Ali dan tidak mau melepaskan jabatan sebagai gubernur Syam. Terjadilah masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya. Terjadilah Perang Siffin berlangsung beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Muawiyah mengangkat Mus'haf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Tentang Perang Siffin, kronologinya dalam kejadian ini Abu Musa al-Asy'ari merupakan perwakilan dan juri bagi pasukan Kufah atau pasukan Imam Ali dan Amr bin As, merupakan perwakilan dari pihak pasukan Syam atau pasukan Muawiyah. Tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi merupakan tahun persatuan yang dikenal dalam sejarah sebagai Amul Jamaah. Dalam tahun ini berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan dimulainya kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Prestasi Khalifah Bani Umayyah. 1. Prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah. 1. Karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah 1 tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah. 2. Prestasi Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana. Beliau ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan Mesir. Ia berkuasa dalam rentang waktu 21 tahun pada saat Muawiyah menjadi khalifah. Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat sebagai gubernur di Mekah meski saat itu ia berusia 16 tahun. Beliau belajar agama dari fuqaha, ulama, dan ahli zuhud. Pernah meriwayatkan hadis dari Jabir, Abu Sa'id dan Khudri, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Abdul Malik adalah orang yang kokoh pendiriannya dan tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Ia mengatur roda pemerintahan dengan penuh amanah dan selalu menjaga stabilitas keamanan pada masanya kehidupan kaum muslimin. Berada dalam kedamaian, banyak negara yang berhasil ditaklukkan. Di antaranya beberapa kebijakan Abdul Malik bin Marwan, yaitu mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. 2. Melakukan arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dalam bahasa Persia dan Yunani itu dalam bahasa Arab. 4. Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 85 Hijriah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan yaitu ayahnya. Pada masanya banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi kebijakan dan strateginya dalam memimpin. Di antaranya 1. Penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Nusair. 2. Penaklukan wilayah Asgar di bawah komando pimpinan Urushan. Prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 1. Bidang agama, yaitu menetapkan hukum berdasarkan syariah agama, bekerja sama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Basri dan kodifikasi hadis yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri. 2. Bidang pengetahuan, yaitu memindahkan pusat kedokteran dari Iskandariyah ke Antioquia dan Haran Turki. Terakhir, bidang sosial dan politik, yaitu mengganti penjabat yang tidak melaksanakan perintah agama, tidak membeda-bedakan rakyatnya atau persamaan hak, dan menyiapkan dana untuk rakyat yang kurang mampu. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah.
Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah salah seorang ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan pada zaman modern. Sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat meliputi ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Bidang pembangunan kota Damaskus dan kota Qairawan. Kota Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa itu Damaskus menjadi kota paling besar dan paling megah di wilayah tersebut. Sedangkan kota Qairawan dibangun oleh Gubernur Afrika Utara Uqbah bin Nafi al-Bahri yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Uqbah membangun Qairawan sebagai benteng perlindungan bagi pasukan tentara dan kaum muslim sebagai harta kekayaannya dan serangan musuh. 4. Bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pendidikan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Kedokteran, B. Sejarah, C. Bahasa dan Sastra, D. Kimia, dan E. Ilmu-ilmu nakli. 5. Bidang arsitektur, yaitu berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem. 6. Bidang militer, yaitu bangsa Arab mempelajari tentang kemiliteran dan banyaknya ekspedisi militer yang mereka lakukan termasuk dari metode militer Romawi. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut sampai ke pemerintahan Marwan bin Muhammad yang pada akhirnya meninggal di Mesir. Dan meninggalnya Marwan bin Muhammad menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah yang akhirnya digantikan oleh Daulah Abbasiyah.